perhitungan. Kami juga di sini masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan materi yang akan dibahas mengenai aplikasi turunan. Dan video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah yaitu kalkulus dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Hadianti Yuningsih, SST MMAT. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya pengaplikasian turunan secara luas dalam bidang teknik dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan lanjutan serta pengaruh penting kalkulus dalam berbagai bidang seperti teknik sipil, kelistrikan, mekanik, dan teknik lingkungan dan lain-lain. Contohnya di sini dalam perhitungan infiltrasi tanah. Contohnya di sini dalam perhitungan infiltrasi air, kecepatan gerak air dan untuk menghitung debit air, menghitung sistem pemanfaatan air hujan dan menghitung laju perubahan konsentrasi zat pencemar. Baik, sekarang dilanjut untuk pembahasan contoh soal yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu kepada Pia. Dipersilakan. Terima kasih ya Allah. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada pengaplikasian konsep turunan pada perhitungan infiltrasi air. Nah, untuk perhitungan infiltrasi air kita akan menggunakan metode Horton. Metode Horton ini bisa ditulis dengan persamaan seperti ini. Bisa dilihat I terhadap waktu sama dengan F0 ditambah dalam kurung FC dikurangi F0 kali eksponen pangkat negatif K per T, F negatif K kali T, di mana I terhadap T merupakan tingkat infiltrasi terhadap waktu. Lalu F0 di sini merupakan tingkat infiltrasi awal dan FC merupakan tingkat infiltrasi akhir. K merupakan konstan time series dan P merupakan waktu. Baik, di sini ada contoh soal pada suatu area diberikan fungsi infiltrasi sebagai berikut. Infiltrasi terhadap P dengan 10 ditambah T kurung 20 kurang 10 kali eksponen pangkat 0,5 kali T. Kita akan turunkan. Jadi 10 diturunkan menjadi 0, lalu ini 20 min 10 dikali eksponen pangkat 0,5 T menjadi 20 kurang 10. Yang ini kita turunkan lagi karena memakai penurunan berantai. Eksponen kali pangkat 0,5 kali T menjadi 20 kurang 10 menjadi 10. Lalu ini 0,5 didapat dari sini, pangkat dikedepankan minus 0,5 kali T eksponen pangkat 0,5 kali T menjadi minus 5 eksponen pangkat 0,5 kali T. Itu merupakan infiltrasi akselnya. Jadi turunan pertama menggambarkan laju perubahan tingkat infiltrasi air terhadap waktu. Hal ini menunjukkan bahwa laju perubahan tingkat infiltrasi tersebut menurun seiring waktu. Semakin besar T maka laju penurunan tingkat infiltrasi akan semakin mengecil. Baik, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pia. Sekarang lanjut kepada pembahasan yang kedua yang akan dibahas oleh Cindy. Kepada Cindy, persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Aulia. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu konsep penerapan turunan atau diferensial yang dapat digunakan untuk menghitung luas maksimum penampang talang air yang berkaitan terhadap sistem pemanfaatan air hujan atau SPAH. Nah,
contoh soalnya yaitu dari selembar seng berbentuk persegi panjang akan dibuat talang air. Kedua tepinya dilipat selebar X seperti pada gambar berikut. Maka ditanya yang pertama A, berapakah luas penampang talang? Yang B-nya, tentukan ukuran penampang talang agar luas penampang talang mencapai ketinggian maksimum. Terus jawabannya yang A, lebarnya diketahui itu 40 cm. Terus kedua sisinya dilipat lebarnya 40 cm dan kedua sisinya dilipat selebar X. Jadinya LX, kita ada persamaan jadinya LX sama dengan 40 dikurang 2X. Nah, tingginya sama dengan X. Menjadi LX sama dengan 40 dikurang 2X dikali X. Sehingga didapat persamaan 40X dikurang 2X kuadrat. Nah, yang B-nya, tentukan ukuran penampang talang agar luas mencapai maksimum. Kita turunin dulu persamaan yang di atas. Jadi L aksen X sama dengan 40X dikurang 2X kuadrat menjadi 40 dikurang 4X. 4X didapat dari pangkatnya dikedepanin. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, X-nya turun. Terhadap L aksen X sama dengan 0. Jadi masukin ke persamaannya terhadap L aksen. Sehingga didapat 40 dikurang 4X sama dengan 0. 4X sama dengan 40. X sama dengan 40 per 4 sama dengan 10 cm. Dan pembahasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Aulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cindy. Selanjutnya dilanjut kepada pembahasan yang ketiga yang akan dibahas oleh Sabila. Kepada Sabila, persilahkan. Baik, terima kasih Aul. Di sini saya akan menjelaskan konsep kalkulus yang dapat digunakan dalam menghitung besar debit air dan kecepatan gerak air. Salah satu contoh soalnya itu air dialirkan ke dalam bak atau tangki berbentuk silinder dengan jari-jari 4 meter dan tinggi 30 meter dengan debit air 3 meter kubik per menit. Berapa kecepatan naiknya permukaan air dalam silinder tersebut? Nah, dalam kejadian ini yang mengalami perubahan adalah volume air dan tinggi permukaan air, sedangkan jari-jari permukaan air konstan. Diketahui dV per dt sama dengan 3 meter kubik per menit dan ditanyakan yaitu dH per dt. Penyelesaiannya kita harus mencari dulu volumenya dengan rumus V sama dengan VR kuadrat dikali H, lalu didiferensialkan terhadap variabel waktu. Didapat dV per dt sama dengan VR kuadrat dikali dH per dt, lalu dipindah ruaskan. dH per dt sama dengan 1 per VR kuadrat dikali dV per dt. Dihasilkan 1 per V dikali 4 kuadrat, 4 yaitu dari jari-jari R dikali dV per dt. Lalu 1 per V dikali 4 kuadrat dikali 3 menjadi 3 per 16 V meter per menit. Jadi jika air dialirkan ke dalam bak penampung air dengan debit 3 meter kubik per menit, maka permukaan air bak naik dengan kecepatan 3 per 16 V meter per menit. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Sabila. Untuk pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh Agus. Kepada Agus, silakan. Baik, terima kasih kepada Aul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian kalkulus tentang materi turunan dalam prodi teknik lingkungan dalam suatu zat kimia yang terkandung di dalamnya. Contoh pada kasusnya adalah suatu zat kimia tertentu melarut dalam air pada laju yang sebanding dengan hasil kali jumlah yang tidak larut, dan beda antara konsentrasi larutan jenuh atau saturate solution dengan larutan aktif atau actual solution. Dalam 100 gram larutan jenuh diketahui 50 gram substansi dilarutkan.
Apabila 30 gram zat kimia itu diaduk dengan 100 gram air, 10 gram dilarutkan dalam 2 jam. Berapakah jumlah yang dilarutkan dalam 5 jam? Baik, di sini diketahui bahwa sejumlah zat kimia larut dalam air pada laju sebanding dengan hasil kali antara jumlah yang tidak larut dan perbedaan konsentrasi antara larutan jenuh dan larutan aktif. Lalu, dalam 100 gram larutan jenuh, 50 gram zat tersebut sudah cair. Dan yang terakhir, ketika 30 gram zat tersebut dilarutkan atau diaduk dengan 100 gram air, 10 gram larutan tersebut larut dalam waktu 2 jam. Ditanya, berapa jumlah zat yang akan larut dalam 5 jam? Lalu dijawab. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya ulangi lagi bahwa diketahui X dalam jumlah zat atau gram yang tidak larut sama dengan T per jam. Jadi pada permasalahan ini diketahui bahwa larutan jenuhnya adalah 30X per 100 dan larutan aktifnya adalah 50 per 100. Maka digunakan persamaan dx per dt. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya, yaitu dx per dt sama dengan koefisien X 50 per 100 dikurang 30X per 100 sama dengan Kx atau koefisien X tambah 20 per 100 atau dx per dt kurang dx per X tambah 20 sama dengan koefisien per 5 dt. Nah, mengapa didapatkan hasil koefisien per 5? Karena dari ini X dengan X dicoret dan 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi koefisien per 5. Lalu setelah didapatkan hasil ini diintegralkan antara T atau waktunya itu 5, X-nya 30 dan T sama dengan 2, X sama dengan 30 kurang 10 sama dengan 20. 10 tadi itu dapat dari yang 2 jam, maka hasilnya jadi 20. Setelah itu kita masuk integral atas 20, integral bawah 30, dx per dt dikurang integral atas 20, integral bawah 30, dx per X tambah 20 sama dengan integral atas 2 dan integral bawah 0 koefisien per 5 dt dan K sama dengan 5 per 2 in 5 per 6 sama dengan negatif 0,46. Setelah didapatkan hasil ini, kita integralkan kembali antara T sama dengan 0, X sama dengan 30 dan T sama dengan 5 dan X sama dengan X yang ditanyakannya yang tadi. Oke, kita masuk integral atas X, integral bawah 30 dx per dt dikurang integral atas X, integral bawah 30 dx per X tambah 20 sama dengan integral atas 5, integral bawah 0 koefisien per 5 dt in 5x per 3 x tambah 20 sama dengan K negatif 0,46 X sama dengan X per X tambah 20 sama dengan 3 per 5 E kuadrat negatif 0,46 sama dengan 0,38 dan didapatkan K sama dengan 12. Jadi pada permasalahan ini didapatkan bahwa jumlah yang dihasilkan dalam kurun 5 jam adalah 30 dikurang 12 sama dengan 18 gram. Jadi dalam waktu 5 jam yang akan dihasilkan adalah 18 gram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Indra. Kepada Indra disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan. Saya di sini akan menyimpulkan kalkulus memiliki peran penting dalam teknik lingkungan. Kalkulus memiliki peran penting dalam teknik lingkungan terkait air hujan dan sistem talang. Melalui konsep kalkulus, kita dapat mengoptimalkan perencanaan saluran air, mengukur aliran air, dan menganalisis perubahan tingkat air yang kritis untuk mitigasi banjir dan manajemen sumber daya air. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai konsep turunan yang berkaitan dengan teknik lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.